Kita lanjut bahas spoiler Wudong Yankun Season 15 episode 33. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Lindong menatap sosok iblis yang perlahan berjalan keluar dari dalam aura iblis yang cukup pekat. Namun, ketika Lindong bisa merasakan aura iblis yang sangat menakutkan telah melonjak dari Raja Yimo itu, membuat pupil mata dari Lindong segera menyusut. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Bolehkah aku tahu, kau Raja Kursi yang mana di dalam penjara iblis?" Karena Lindong bisa merasakan, seorang Raja Yimo yang memiliki aura menakutkan seperti ini hanyalah 10 orang di dalam penjara iblis yang pantas memegang gelar sebagai Raja Kursi. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Raja Yimo itu tertawa yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, sepertinya kau memiliki pemahaman yang cukup baik tentang penjara iblisku. Selama bertahun-tahun ini, pasti penjara iblisku telah menciptakan keributan yang besar di dunia luar. Perkenalkan, aku adalah Raja Kursi 9. Mendengar hal itu, Lindong tidak mengungkapkan kejutan sama sekali. Meskipun orang ini memiliki aura iblis yang sangat menakutkan, dan pada posisi puncak, kemungkinan dia akan setara dengan Raja Kursi ke-7. Tapi saat ini, Raja Kursi ke-9 telah menderita luka yang cukup parah, dan dia juga belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan perkiraan dari Lindong, kekuatan dari Raja Kursi 9 saat ini hampir tidak sebanding dengan seseorang yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Dan sebenarnya, dia lebih rendah dari Raja Kursi ke-7. Sambil sedikit tersenyum, Lindong pun kembali berkata, "Kau pasti adalah orang yang memimpin invasi besar-besaran ke sekte kesunyian besar saat itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Kursi ke-9 hanya bisa menyeringai, lalu dia menjawabnya, "Sekte kesunyian besar memang telah dihancurkan olehku. Terlebih lagi, pemilik sebelumnya dari batu simbol yang melahap juga telah aku bunuh." Setelah Raja Yimo ini berkata seperti itu, tiba-tiba saja suara auman yang sangat keras pun terdengar. Dan Tangpu pada saat ini sudah berdiri di puncak gunung. Dia pun mengeluarkan gelombang energi yang liar dan juga ganas dari dalam tubuhnya. Hal ini langsung memberikan serangan langsung ke arah Raja Kursi 9. Di dalam raungan dari Tangpu itu sendiri mengandung sebuah kebencian yang telah bertumpuk selama beribu-ribu tahun. Ketika Jiangsu melihat hal ini, dia pun dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dan mencoba menghentikan pergerakan dari Tangpu. Karena Jiangsu tahu bahwa pada saat ini Tangpu bukanlah orang yang cocok untuk melakukan pertarungan dengan Raja Kursi ke-9. Sementara Raja Kursi ke-9 sendiri hanya melirik pada Tangpu dengan acuh tidak acuh, lalu mengatakan, "Sepertinya aku sedang merindukan seseorang. Namun saat ini, nasibmu bahkan lebih buruk daripada kematian, dan sekte kesunyian besarmu sebenarnya memang cukup mampu. Meskipun sektemu telah dihancurkan oleh raja ini, namun sektemu juga telah membunuh seluruh bawahanku. Japingan tua bermata hitam itu telah mempertaruhkan nyawanya sendiri demi bisa menyegelku di bawah tanah." Mendengar ucapan dari Raja ke-9, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Sepertinya kau secara bertahap bisa melepaskan segel itu, dan kau telah membiarkan aura iblis merembes keluar dari dalam tempat ini untuk memberikan peringatan pada penjara iblis, bukan? Kau sebenarnya ingin memberitahu mereka tentang keberadaanmu yang terkurung di tempat ini." Pupil mata Raja ke-9 pun menyusut. Segera setelah itu dia tertawa dengan acuh tidak acuh terhadap ucapan Lindong. Sementara semburat ejekan sendiri sudah melintas dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Sayangnya, kau adalah orang yang tidak beruntung." Karena menurut Lindong, sepertinya Raja Kursi ke-9 ini tidak pernah berpikir bahwa aura iblisnya yang telah dia keluarkan sepenuhnya dimurnikan oleh Jiang Yin, bahkan sebelum bisa melarikan diri dari dalam tablet kuno ini. Lebih jauh lagi, dengan adanya Lindong yang telah memasuki dunia dari tablet kuno gurun besar, dia pasti akan menekan aura iblis yang ada di dalam tempat ini, dan Lindong akan mencegahnya untuk pulih sepenuhnya.
Ekspresi brutal tiba-tiba saja muncul dalam tatapan Raja Kursi ke-9 ketika dia melihat ke arah Jiang Yin sambil berkata, "Gadis kecil terkutuk itu." Ekspresi ganas dari Raja ke-9 ini membuat Jiang Yin ketakutan dan dia langsung bersembunyi di belakang Jiangsu. Hal ini dilakukan sambil mengintip Raja Kursi ke-9. Sementara Lindong hanya bisa menatap Raja ke-9 sambil tersenyum. Dia kembali mengatakan, "Dari kelihatannya, kau memang belum pulih dari cidramu dan sepertinya ini adalah kesempatan bagus untukku." Lindong jelas mengetahui betapa kuatnya penjara iblis dan seluruh jajaran dari Raja Kursi. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan Lindong saat ini akan cukup merepotkan jika dia bertemu dengan salah satu Raja Kursi. Namun sekarang Raja Kursi ke-9 adalah pengecualian. Dia telah lama disegel beribu-ribu tahun di tempat ini oleh Pak Tua bermata hitam yang merupakan pemilik batu simbol melahap sebelum Lindong. Dan sekarang Raja Kursi ke-9 itu belum bisa memulihkan seluruh kekuatannya. Jika Lindong bisa menghabisi Raja ke-9 ini, maka hal itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi penjara iblis. Namun Raja Kursi ke-9 yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum dengan penuh ejekan lalu mengatakan, "Kau ingin membunuh raja ini? Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat." Meskipun Raja ke-9 bisa mendeteksi dua batu simbol di dalam tubuh Lindong, namun saat ini kekuatan Lindong sendiri belum berada di tahap reinkarnasi. Selain itu, meskipun Raja ke-9 juga belum pulih sepenuhnya, bahkan seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Apalagi Lindong yang hanya berada di tahap samsara. Lindong tetap tanpa emosi ketika melihat pada Raja ke-9. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan energi Yuan yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Karena Lindong benar-benar tahu status yang dipegang oleh Raja ke-9 ini. Jika Raja ke-9 dibiarkan melarikan diri dari tempat ini, dia pasti akan menjadi ancaman yang sangat serius di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Lindong harus membunuhnya hari ini. Niat membunuh yang besar terlintas dalam tatapan mata Lindong. Hal itu juga sama dengan tatapan mata Raja ke-9. Tiba-tiba saja Raja ke-9 itu menginjakkan kakinya dengan keras ke arah tanah, yang kemudian hal itu membuat aura iblis bermunculan dari bawah tanah. Hal ini segera berubah menjadi mayat-mayat iblis yang tidak terhitung jumlahnya, dan mereka semuanya dengan kejam berlarian untuk memberikan serangan ke arah Lindong. Pada saat melihat serangan ini, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Kau itu adalah Raja ke-9 dari penjara iblis. Kenapa kau menggunakan bawahan-bawahan seperti ini sebagai umpan meriam?" Setelah berkata seperti ini, Lindong mengepalkan tangannya. Lubang hitam yang sangat besar tiba-tiba saja muncul dan kekuatan pelahap langsung melenyapkan mayat-mayat iblis itu. Ketika menyaksikan adegan ini, Raja ke-9 hanya bisa tersenyum. Kemudian dia kembali mengepalkan tangannya. Sebelum pada akhirnya mayat-mayat iblis yang tidak terhitung jumlahnya sekarang telah benar-benar menumpuk. Dan hal itu langsung terkikis sehingga tubuh mereka berubah menjadi pedang tulang hitam yang besar. Pedang ini sendiri ditutupi dengan aura iblis yang sangat jahat dan terus melonjak dari dalamnya. Raja ke-9 memegang pedang tulang hitam. Kemudian tubuhnya bergerak dengan sangat cepat, yang tiba-tiba saja muncul di atas Lindong seperti hantu. Setelah itu, pedang tulang yang ada di tangannya dengan kejam ditusukkan ke arah kepala Lindong. Namun, tepat ketika pedang tulang itu akan mengenai kepala dari Lindong, tiba-tiba saja sebuah petir yang besar segera datang dan menerjang ke arah bawah. Hal ini menghantam pedang tulang dengan sangat keras sampai menimbulkan percikan api, dan ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Raja ke-9 yang melihat bahwa serangannya telah diblokir, dia tidak panik. Sebaliknya, Raja ke-9 malah berteriak, "Petir mayat iblis!" Pedang tulang yang ada di tangannya kini telah berubah menjadi puluhan petir hitam yang akhirnya memberikan serangan secara gila-gilaan ke arah Lindong. Cahaya petir ini sendiri
dipenuhi dengan kejahatan yang tidak ada ukurannya. Hal itu juga diiringi dengan bau yang sangat menjijikkan. Faktanya, bahkan seseorang di tahap reinkarnasi saja akan langsung terkikis dan juga terluka parah jika sampai bersentuhan dengan petir hitam. Namun Lindong tidak takut sama sekali ketika dia berhadapan dengan petir hitam ini. Lindong pun mengepalkan tangannya, dan sebuah simbol petir kini telah terbentuk di tangan Lindong. Setelah itu Lindong pun melemparkan pukulan ke arah depan yang langsung menghancurkan petir hitam itu. Kekuatan petir milik Lindong benar-benar murni. Hal ini dengan kuat mengamuk dan langsung menyebarkan petir hitam hingga pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Melihat hal ini, tatapan mata Raja Kursi ke-9 menjadi sangat serius karena dia mengetahui bahwa sambaran petir hitamnya benar-benar tidak efektif untuk melawan Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong adalah pemilik dari 2 batu simbol, dan kekuatan-kekuatan dari batu simbol itu sangat efektif untuk melawan aura iblis di dalam tubuhnya. Lindong mengabaikan tatapan mata terkejut dari Raja ke-9, dan sekali lagi Lindong menggunakan kekuatan dari 2 batu simbol untuk merubah tangannya menjadi tangan petir hitam. Segera setelah itu, kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul di tangan Lindong saat ini. Lindong segera melesat ke depan dengan sangat cepat dan dengan kejam akan menabrak Raja ke-9. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Raja ke-9 berubah menjadi sangat serius, dan dia pada akhirnya dengan cepat mengubah segel yang ada di tangannya. Hal ini membuat cahaya iblis mulai berkumpul di tubuhnya, dan selanjutnya berubah menjadi armor Kaisar Iblis. Pada akhirnya, duar! Serangan dari telapak tangan Lindong yang telah berubah menjadi tangan petir hitam kini langsung menghantam keras armor Kaisar Iblis dari Raja Kursi ke-9. Namun serangan kuat dari Lindong ini yang langsung bisa membunuh Raja Yimo biasa, sekarang hanya meninggalkan sebuah goresan pada armor Kaisar Iblis. Ketika melihat baju yang telah dipakai oleh Raja Kursi ke-9, Lindong pun segera terkejut, lalu dia mengatakan sebenarnya itu adalah armor Kaisar Iblis. Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Kursi ke-9 hanya bisa tertawa. Lalu dia berkata, sepertinya kau bocah nakal yang cukup berpengetahuan. Mendengar hal ini, Lindong pun segera merutkan keningnya karena dia secara alami sudah mengetahui betapa kuatnya armor Kaisar Iblis ini setelah Lindong melakukan pertarungan melawan Raja Kursi ke-7. Bagaimanapun juga, armor Kaisar Iblis adalah barang yang diberikan oleh Kaisar Yimo, dan ini juga merupakan alasan kenapa 10 raja terkuat sangat sulit untuk dibunuh karena mereka memiliki perlindungan dari armor ini. Dengan menggunakan armor Kaisar Iblis yang telah melindungi tubuhnya, tatapan mata Raja Kursi ke-9 kini telah sekali lagi berubah menjadi cukup brutal. Setelah itu, aura iblis yang sangat besar melonjak di tangannya, dan dia bergerak dengan cepat untuk memberikan serangan ke arah Lindong. Melihat serangan itu, pada saat ini Lindong segera mengeluarkan kekuatan Yuan dan juga kekuatan mentalnya. Bersama dengan kekuatan dari 2 batu simbol yang agung di dalam tubuh Lindong, serangan dari Raja Kursi ke-9 tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun ketika melawan Lindong. Kali ini, Raja Kursi ke-9 dan juga Lindong telah berubah menjadi 2 sinar cahaya yang saling bersilangan di langit. Setiap kali mereka melakukan bentrokan, ruang yang ada di sekitarnya akan langsung menimbulkan ledakan yang besar, dan aura iblis yang cukup mengerikan juga langsung berbentrokan dengan kekuatan Yuan. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan untuk dilihat. Tatapan mata dari Jiangsu terlihat sangat serius ketika dia melihat pertarungan Lindong yang ada di langit. Namun Jiangsu secara diam-diam merasa bersuka cita. Untungnya Lindong telah datang ke tempat ini pada waktu yang tepat. Jika tidak, maka Jiangsu tidak akan pernah tahu siapa yang akhirnya bisa menghentikan Raja Kursi ke-9 jika sampai dia bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Ketika Raja Kursi ke-9 yang melakukan bentrokan dengan Lindong menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan kemenangan, akhirnya Raja itu pun tertawa terbahak-bahak sebelum mengatakan,
bocah kecil, aku akan mengakui bahwa kau memang cukup kuat. Namun pada akhirnya, di antara kita berdua tidak ada yang akan bisa mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, kenapa kita harus berlarut-larut di dalam pertarungan ini? Dari sudut pandangku, kau harus membiarkanku pergi lebih dulu. Dan di masa depan nanti, kita akan melanjutkan pertarungan ini. Bagaimana? Apa kau setuju? Mendengar ucapan dari Raja ke-9, Lindong hanya bisa tertawa. Yang kemudian dia mengatakan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu yang bodoh dengan melepaskan ancaman sepertimu? Ekspresi ganas pun terlintas dalam tatapan mata Raja ke-9 setelah dia mendengarkan ucapan Lindong yang kemudian tertawa dengan keras sambil mengatakan, baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Lindong yang berdiri di langit, tatapan matanya terlihat sangat dingin ketika melihat pada Raja ke-9. Di saat yang sama, Raja ke-9 juga menatap tajam ke arah Lindong. Ketika mereka berdua saling berpandangan, Lindong pun berpikir, satu-satunya cara bagi dia untuk bisa melukai Raja ke-9 hanyalah dengan menggunakan busur petir dan juga panah hitam. Namun serangan itu sendiri juga sesuatu yang cukup merugikan bagi seorang Lindong. Apalagi jika serangannya gagal membunuh Raja ke-9, maka hal itu akan membuat Lindong sakit kepala. Namun Lindong adalah orang yang tegas. Dia pun segera berkata dalam hati, aku tidak peduli tentang hal itu saat ini. Jika Lindong tidak bisa membunuh Raja ke-9, namun pada akhirnya dia pasti akan membuat Raja ke-9 itu mendapatkan luka yang parah jika terkena busur dan juga panah hitam. Pada saat itu, Lindong hanya akan menggunakan beberapa teknik lain untuk kembali menyegel Raja ke-9. Tanpa basa-basi lagi, Lindong mengepalkan tangannya dan sebuah busur petir kini telah muncul. Jari-jari dari Lindong segera menarik tali dari busur petir itu. Detik berikutnya, anak panah berwarna hitam juga langsung terbentuk. Niat membunuh yang sangat besar telah melonjak dalam tatapan mata Lindong. Karena dia sudah mengambil keputusan, maka tidak ada yang bisa mengubah keputusan Lindong saat ini. Dan tiba-tiba saja Tangpu yang berdiri di puncak gunung tampaknya telah menyadari niat membunuh besar dari seorang Lindong terhadap Raja ke-9. Hal itu segera membuat Tangpu meraung dengan keras. Dan seolah-olah raungan ini dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tidak ada habisnya. Setelah Tangpu meraung, bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu, melayang di langit dan membuat tatapan mata Lindong segera menyusut ketika dia melihat hal ini. Karena sekarang, bintik-bintik cahaya itu telah berubah menjadi banyak anggota dari sekte kesunyian besar. Sementara di depan anggota sekte ini sendiri, ada sosok Pak Tua yang telah ditemui oleh Lindong sebelumnya. Dan dia adalah tetua bermata hitam yang merupakan pemilik dari batu simbol melahap sebelum Lindong. Tatapan mata Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat Pak Tua mata hitam. Karena orang tua itu adalah pemilik batu simbol melahap sebelum Lindong. Dan juga dia orang yang telah merestui Lindong sebagai pemilik baru dari batu simbol yang melahap. Lindong mengamati tempat sekelilingnya, lalu dia mengatakan, salam hormat tetua. Pada saat ini, ribuan murid dari sekte kesunyian besar, mereka telah muncul di tempat ini dalam bentuk cahaya. Dan hal itu sebenarnya telah mengepung sosok dari Lindong. Ketika melihat pemandangan seperti ini membuat Lindong tersadar bahwa sebenarnya ini adalah wasiat yang telah ditinggalkan oleh banyak ahli dari sekte kesunyian besar. Selain itu, meskipun mereka semuanya telah mati dan menghilang, namun pemikiran mereka masih keras kepala untuk melindungi sekte ini. Sementara Raja ke-9 ketika melihat pemandangan seperti ini ekspresinya langsung berubah. Dia melihat pada cahaya-cahaya itu yang kemudian mengatakan, sebenarnya kau adalah hantu tua yang bodoh. Kau ini telah menyegelku selama beribu-ribu tahun. Namun sekarang kau muncul. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku begitu saja? Aku yang saat ini masih hidup
bahkan setelah kau segel selama ribuan tahun, sementara dirimu telah berubah menjadi debu. Menurutmu, siapa yang akan menang? Tetua mata hitam itu hanya melihat pada Raja ke-9 yang sudah tertawa histeris sebelum akhirnya tetua mata hitam tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia pun mulai perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah Lindong, dan sosok cahaya yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini juga langsung membungkuk bersama tepat ke arah Lindong. Mereka semuanya akhirnya mengatakan, "Kami semua bersedia membantumu untuk membunuh iblis itu." Setelah kata-kata ini terdengar, cahaya-cahaya tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh mereka. Dan di tengah-tengah pancaran cahaya ini sendiri, ada sebuah riak reinkarnasi yang benar-benar kuat. Di saat yang bersamaan, panah hitam milik Lindong sekarang telah bergetar dengan lembut. Dan riak reinkarnasi kali ini benar-benar berkumpul di ujung panah hitam milik Lindong. Sebuah fluktuasi yang sangat menakutkan dan juga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata perlahan mulai menyebar saat ini. Faktanya, seluruh dunia dari tablet kuno gurun besar telah bergetar dengan hebat. Ketika melihat perubahan yang terjadi pada panah hitamnya, ekspresi raut wajah Lindong pun juga berubah. Hal ini karena Lindong menyadari bahwa sebenarnya para ahli dari sekte kesunyian besar telah memberikan keinginan terakhir mereka pada panah hitam milik Lindong. Selain itu, keinginan ini benar-benar murni, dan mereka hanya ingin menghancurkan Raja Kursi ke-9 yang waktu itu telah menghancurkan sekte mereka. Lindong menghela nafas dengan pelan, lalu dia mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka keinginan mereka masih begitu kuat, bahkan setelah bertahan selama beribu-ribu tahun." Tatapan mata Lindong saat ini sudah mengunci pada Raja Kursi ke-9 yang raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek. Dengan ekspresi yang tegas, Lindong pun berkata, "Tetua, kau pada saat itu telah memberikanku batu simbol yang melahap, dan aku memiliki hutang budi yang besar padamu. Hari ini, sebagai gantinya, aku akan membalaskan dendam dari sekte kesunyian besarmu." Setelah Lindong berkata seperti ini, ruang yang ada di belakangnya pun mulai berfluktuasi. Sebelum akhirnya kekuatan misterius mulai merobek ruang dimensi dan akhirnya menutupi seluruh panah hitam milik Lindong. Seni penginderaan zenit. Hal itu menyebabkan riak reinkarnasi yang ada di panah hitam secara perlahan telah ditarik mundur, yang kemudian panah hitam milik Lindong pada saat ini terlihat seperti panah biasa. Namun ketika Raja Kursi ke-9 menyadari bahwa dia sedang ditargetkan dan juga dikunci oleh panah hitam milik Lindong, tubuhnya pun tiba-tiba saja bergetar. Sementara kengerian yang jarang terlihat kini telah muncul dalam tatapan mata Raja ke-9. Karena dirinya saat ini bisa mendeteksi sebuah aroma kematian dari panah milik Lindong. Bahkan hal ini tidak pernah dia rasakan ketika dirinya menyerbu dan juga membunuh Patua bermata hitam. Namun detik berikutnya, Raja ke-9 mengabaikan hal ini sebelum akhirnya dia berteriak dengan keras ke arah Lindong, "Bocah kecil, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Kenapa kita berdua tidak mundur saja dan melanjutkan pertarungan ini di masa depan?" Lindong dengan acuh tidak acuh melihat Raja ke-9 yang kemudian dia mengatakan, "Dasar bodoh." Raja Kursi ke-9 hanya bisa tercengang, namun ekspresinya telah berubah menjadi sangat jelek sebelum akhirnya dia kembali berkata, "Bocah, kau ternyata lebih suka memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa membunuhku hanya dengan serangan seperti itu? Kau ini benar-benar manusia yang tidak tahu batasan." Setelah berkata seperti ini, Raja ke-9 mengeluarkan aura iblis yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya, dan armor Kaisar Iblis yang ada di tubuhnya sekarang telah bergetar dengan hebat. Sebelum pada akhirnya banyak simbol-simbol aneh telah bermunculan di armor Kaisar Iblis. Sementara itu, tubuh dari Raja ke-9 juga telah mulai membengkak, dan dia kali ini telah berubah menjadi raksasa. Lindong hanya dengan acuh tidak acuh melihat pada Raja ke-9 yang telah mengeluarkan seluruh aura iblis.
hingga batas tertingginya. Sementara jari-jari dari Lindong yang memegang busur petir dan juga panah hitam pada saat ini mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, jejak darah di jari Lindong juga telah keluar dan menetes untuk saat ini. Di saat yang sama, ruang yang ada di hadapan panah milik Lindong sebenarnya telah mulai runtuh secara bertahap. Meskipun Lindong hingga detik ini belum menembakkan panah itu, namun sepertinya seluruh tempat sudah tidak mampu menahan tekanan yang benar-benar menakutkan dari panah milik Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun bergumam dalam hati, "Panah hitam, pergilah." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melepaskan jari-jarinya, dan akhirnya panah hitam pun melesat dengan cepat ke arah depan. Sebuah suara tajam yang tidak tertandingi pun bergema di langit ketika panah hitam itu merobek ruang dimensi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, panah hitam milik Lindong sudah berada tepat di hadapan dari Raja ke-9. Ketika melihat serangan ini, Raja ke-9 pun berteriak dengan keras, dan aura iblis yang ada di tubuhnya sekali lagi melonjak, sebelum pada akhirnya berubah menjadi gerbang-gerbang iblis yang tampak kuat dan juga menakutkan. Namun pada akhirnya, duar, pertahanan terkuat dari Raja ke-9 benar-benar dengan mudah dihancurkan oleh panah hitam milik Lindong. Segera setelah itu, panah hitam milik Lindong dengan kejam menghantam tubuh dari Raja ke-9. Akhirnya, duang! Suara seperti benturan logam pun menyebar di seluruh tempat ini. Dan detik berikutnya, ada banyak garis retakan telah muncul di armor Kaisar Iblis milik Raja ke-9. Sebelum pada akhirnya, panah hitam pun tanpa ampun menembus armor Kaisar Iblis. Hal itu juga dengan paksa menembus tubuh dari Raja ke-9. Yang selanjutnya, bung! Tubuh dari Raja ke-9 pun dikirim terbang mundur sejauh ribuan kaki. Sementara armor Kaisar Iblis di tubuhnya terus-menerus mengalami keretakan. Hal itu membuat Raja ke-9 berteriak karena dia sangat kesakitan dan tidak percaya bahwa armor Kaisar Iblis memang mampu ditembus oleh panah milik Lindong. Detik berikutnya Raja ke-9 akhirnya jatuh ke tanah dan tubuhnya saat ini sudah berlumuran dengan darah hitam. Kemudian dia secara perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat armor Kaisar Iblis yang sudah berlubang. Sementara itu, ada ekspresi yang tidak percaya telah muncul di raut wajah Raja ke-9. Di masa lalu, bahkan Pak Tua bermata hitam yang telah melemparkan seluruh kekuatan yang dia miliki, akhirnya tetap gagal mematahkan pertahanan dari armor ini. Namun sekarang, armor Kaisar Iblis telah bisa dipatahkan hanya dengan menggunakan satu anak panah dari Lindong. Melihat kerusakan ini, tatapan mata dari Raja ke-9 menyusut dan dia berkata dalam hati, armor Kaisar Iblis yang telah diberikan oleh Kaisar Yimo sekarang benar-benar dirusak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Detik berikutnya, tatapan mata dari Raja ke-9 telah berubah menjadi sangat brutal. Namun, ketika dia baru saja akan menggerakkan tubuhnya, suara gemuruh petir pun terdengar dari dalam tubuh Raja ke-9. Hingga pada akhirnya, dia mengeluarkan suara yang sangat kesakitan. Karena pada saat ini, banyak sinar cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya telah meletus dari dalam tubuh Raja ke-9. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ekspresi raut wajah Raja ke-9 telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara aura iblis di dalam tubuhnya juga telah melemah dengan cepat. Dan akhirnya, duar! Tubuh Raja ke-9 kini telah benar-benar diledakkan. Dan darah iblisnya telah berceceran ke seluruh tanah yang ada di tempat ini. Hal itu membuat tanahnya berubah menjadi sangat lengket dan juga menjijikkan. Setelah tubuh dari Raja ke-9 benar-benar telah dihancurkan, pada saat ini ada sebuah sinar cahaya mencoba melarikan diri untuk masuk ke dalam tanah. Ketika melihat hal itu, Lindong pun berkata dengan acuh tidak acuh, seperti yang sudah kukatakan, bahwa aku harus membunuhmu hari ini. Lindong melambaikan tangannya, dan sinar cahaya putih tiba-tiba saja meletus dari dalam tangan Lindong. Hal ini segera berubah menjadi penghalang cahaya yang menyelimuti cahaya hitam.
dari Raja ke-9. Setelah cahaya hitam itu diselimuti oleh cahaya putih milik Lindong, suara pekikan yang sangat menyedihkan pun segera terdengar. Cahaya putih sekarang telah perlahan menyusut. Kemudian, di dalamnya ada Raja Kursi ke-9 yang ukurannya sudah diperkecil. Pada saat ini, Raja Kursi ke-9 itu sudah tidak tampak mendominasi dan juga menakutkan seperti sebelumnya. Lindong hanya bisa menatap Raja ke-9 yang sudah terbungkus oleh cahaya putih. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar menghela nafas yang panjang. Kekuatan Yimo ini benar-benar luar biasa. Bahkan dia masih bisa bertahan setelah mengalami serangan yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, meskipun tubuhnya telah terluka parah, bahkan telah dihancurkan, jika Raja ke-9 ini berhasil melarikan diri, kemungkinan dia akan bisa bertahap pulih dalam rentang waktu 100 tahun. Tidak heran jika di masa lalu bahkan 8 guru kuno sangat jarang bisa membunuh salah satu dari Raja Kursi ini, karena mereka semuanya adalah para Yimo yang seperti kecoak yang sulit untuk dibasmi. Lindong bisa mengalahkan Raja ke-9 ini adalah juga berkat bantuan dari seluruh wasiat yang telah ditinggalkan oleh banyak para ahli dari sekte kesunyian besar. Lindong tersenyum tipis ke arah Raja ke-9 yang kemudian dia mengatakan, dengan menghabisimu di tempat ini, kemungkinan hal itu akan bisa mengurangi beban kita selama perang dunia besar berikutnya. Lindong mengulurkan tangannya dan akhirnya batu simbol petir dan juga batu simbol melahap kini telah muncul di telapak tangannya. Dua batu simbol ini pada akhirnya memberikan tekanan dari arah kanan dan juga kiri yang kemudian menjepit Raja Kursi ke-9. Ketika melihat hal ini, Lindong pun cukup terkejut yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya hal itu tidak cukup. Setelah itu, Lindong pun mengeluarkan tablet kesunyian besar yang telah melayang di atas Raja Kursi ke-9. Detik berikutnya, Lindong juga telah mengeluarkan istana surgawi misterius dan dia meletakkannya di bagian bawah. Melihat pemandangan seperti ini, ekspresi di raut wajah Raja ke-9 berubah menjadi sangat ketakutan dan dia sekarang berkata, Kau, karena sebenarnya keempat benda suci yang agung yang benar-benar efektif untuk melawan Yimo telah dikeluarkan oleh Lindong. Meskipun Raja ke-9 memiliki kekuatan hidup yang cukup kuat, namun dirinya masih tidak berdaya dan juga merasakan tidak nyaman ketika menghadapi empat benda ini. Namun Lindong mengabaikan Raja ke-9. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan batu leluhur dalam sekejap saja telah muncul. Hal ini pada akhirnya menembak ke arah cahaya putih. 5 benda suci yang agung sekarang telah memancarkan cahaya redup. Setelah itu, secara bertahap telah berhubung satu sama lain sebelum pada akhirnya membuat cahaya putih yang ada di bagian tengah kini telah mulai menyusut secara perlahan. Setelah cahaya putih itu semakin mengecil, Raja ke-9 yang ada di dalamnya secara otomatis juga telah terjepit dan tubuhnya saat ini telah berubah menjadi lebih kecil lagi. Di saat yang sama, jeritan yang sangat menyedihkan terdengar terus-menerus karena Raja ke-9 tahu jika dirinya saat ini sedang dimurnikan oleh 5 benda suci. Dia pasti akan mati meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun Lindong benar-benar mengabaikan suara tangisan dari Raja ke-9. Dengan lembut, Lindong pun menutup matanya dan cahaya putih pada saat ini akhirnya menyusut seukuran sebutir beras. Hal itu pada akhirnya meledak dengan sangat keras. Sebuah riak energi dari ledakan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang akhirnya menyebar dan gelombang besar ribuan kaki telah menyerbu di dalam dunia tablet kuno. Detik berikutnya, Lindong pada akhirnya membuka mata ketika dia melihat cahaya putih telah menyebar, dan hal itu membuat Lindong tersenyum dengan lega. Meskipun pada saat ini wajahnya telah berubah menjadi cukup pucat, Lindong tahu pada akhirnya dia telah berhasil membunuh salah satu dari Raja Kursi.
Lindong mengayunkan dengan bajunya sambil mengatakan, masalahnya sudah selesai. Sebelum pada akhirnya 5 benda suci kini telah kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah itu Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat sosok bercahaya yang masih mengambang di langit. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, "Tetua, Raja Yimo itu telah kubunuh dan keinginan kalian telah terpenuhi." Semua sosok yang telah melayang di langit, mereka pun membungkuk dalam waktu yang bersamaan dan memberikan hormat terhadap Lindong. Sementara itu, ekspresi raut wajah mereka terlihat sangat senang. Hal ini juga terjadi pada Pak Tua bermata hitam. Detik berikutnya, Pak Tua bermata hitam itu pun mengatakan, "Terima kasih banyak saudara muda. Aku tidak punya cara untuk membalas budi besarmu kali ini. Yang bisa kulakukan hanyalah mengungkapkan rasa terima kasih yang benar-benar tulus." Setelah Pak Tua bermata hitam mengatakan hal ini, tubuhnya yang melayang di langit secara bertahap telah mulai menghilang. Dan tiba-tiba saja, beberapa titik cahaya misterius kini telah mulai terbentuk kembali. Kemudian, titik-titik bercahaya ini melayang ke arah Lindong. Lindong dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menyentuh titik-titik cahaya. Dan hal itu membuat tubuh dari Lindong pun bergetar dengan lembut. Sebelum akhirnya sebuah kegembiraan melonjak dalam tatapan matanya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, sebenarnya ini adalah esensi reinkarnasi. Langit di tempat ini sekarang sudah dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya yang secara perlahan melayang, dan sebuah reak reinkarnasi juga telah menyebar dari bintik-bintik cahaya itu, bahkan membuat tatapan mata Lindong dan juga Jiangsu menjadi agak linglung. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan terlihat jelas dalam tatapan mata Lindong karena dia sudah menyentuh reinkarnasi, namun masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Maka Lindong bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperpendek jarak itu. Bintik-bintik cahaya yang merupakan esensi reinkarnasi telah ditinggalkan oleh para leluhur yang cukup kuat, yang tidak terhitung jumlahnya dari sekte kesunyian besar. Meskipun mereka semuanya telah mati, namun mereka semuanya masih terus menjaga sekte ini. Dan sekarang Raja ke-9 telah dihancurkan, maka mereka akhirnya bisa meletakkan kegigihan yang tidak tergoyahkan di dalam hati mereka, yang kemudian kehendaknya mulai secara perlahan menghilang. Hal itu pada akhirnya meninggalkan pemahaman terhadap reinkarnasi. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat ke arah Jiangsu. Sambil tersenyum Lindong mengatakan, "Nona Jiangsu, ini juga kesempatan untukmu, jangan sampai ketinggalan." Jiangsu dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Lindong. Detik berikutnya, Jiangsu mengusap kepala kecil dari Jiang Yinyin yang ada di sampingnya, dan dia secara alami sangat menyadari betapa pentingnya esensi reinkarnasi ini. Di sisi lain, Jiang Yinyin hanya duduk dengan santai di atas batu besar. Tangan mungilnya sekarang telah memegangi wajahnya sendiri sambil menggoyang-goyangkan kakinya, dan Jiang Yinyin terlihat cukup bosan di tempat ini. Sebuah esensi reinkarnasi telah melayang di hadapannya, namun hal itu sama sekali tidak menarik minat dari Jiang Yinyin. Namun sekarang ada sebuah cahaya misterius yang secara perlahan melonjak jauh di dalam mata Jiang Yinyin. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengambil posisi duduk di udara. Tubuhnya kali ini telah berubah menjadi seperti lubang hitam yang kemudian segera menyerap titik-titik cahaya yang ada di langit. Hal itu hanya dalam waktu yang cukup singkat segera masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah masuknya esensi reinkarnasi yang tidak terbatas ini, Lindong bisa merasakan secara samar-samar ada sesuatu yang bergema di dalam hatinya. Pikiran dari Lindong yang awalnya jernih berangsur-angsur berubah menjadi kabur di bawah erosi dari esensi reinkarnasi, dan Lindong tampaknya telah terjatuh ke dalam kondisi pelatihan yang tidak terlukiskan. Namun dia tidak dapat sepenuhnya memasuki hal ini. Oleh karenanya, satu-satunya cara bagi seorang Lindong adalah membenamkan dirinya sendiri pada perasaan saat ini, dan secara bertahap harus bisa memahaminya. Cerita kemudian berpindah pada tanah yang gelap. Sebuah kejahatan di tempat itu tidak ada habisnya, dan secara perlahan
mengalir di dalam kegelapan ini. Ada beberapa cahaya merah darah di tengah-tengah kegelapan, dan energi iblis yang tidak berujung juga telah menyebar di sekitar cahaya merah darah. Salah satu dari cahaya merah darah pada saat ini tiba-tiba saja berkedip, dan api jahatnya juga secara bertahap telah melemah, sebelum pada akhirnya hal itu tiba-tiba padam. Ketika salah satu cahaya merah telah padam, sebuah riak tiba-tiba saja terpancar di dalam kegelapan, dan samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok hitam yang telah muncul. Kemunculan dari sosok ini langsung mengatakan, Raja ke-9, dia telah terbunuh. Sosok hitam yang lainnya langsung menimpali, "Hah, dia sudah mati." Orang itu benar-benar tidak beruntung. Saat itu dia berkata bahwa dirinya akan berurusan dengan pemilik batu simbol yang melahap. Pada akhirnya kita semuanya telah putus komunikasi dengannya. Namun cahaya merah yang ada di tempat ini masih menyala, dan dia seharusnya hanya disegel. Tapi kenapa saat ini dia tiba-tiba saja terbunuh? Sosok hitam yang lain kemudian menimpali. Dia kemungkinan besar telah bertemu dengan musuh yang tangguh. Raja ke-9 juga memiliki armor Kaisar Iblis, dan akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bisa membunuhnya. Sementara kita telah mencari lokasinya selama bertahun-tahun, tapi kita tidak menerima tanggapan apapun. Tampaknya pemilik batu simbol melahap pada saat itu memang benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sosok hitam lainnya kemudian mengatakan, kemungkinan ini adalah perbuatan dari guru kuno, karena aku sebenarnya telah mendeteksi keberadaan dari guru spasial ketika berada di wilayah iblis, dan aku pada saat itu telah bertukar pukulan sebentar dengannya, sebelum pada akhirnya kita berdua memilih untuk mundur. Dari apa yang aku tahu, kekuatan dari guru spasial pada saat ini telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, kalian semua juga harus berhati-hati. Beberapa waktu sebelumnya, kita hampir saja terdeteksi oleh guru petir. Salah satu sosok hitam terlihat sangat terkejut, lalu dia mengatakan, "Hah? Guru petir? Kenapa kita harus takut padanya? Jika dia berani datang, maka kita juga akan menggunakan kesempatan itu untuk bisa menyingkirkannya." Tidak, jika guru petir terjatuh dalam kesulitan, kemungkinan guru kuno yang lainnya akan dengan paksa menunjukkan diri mereka. Hingga detik ini, sebenarnya persiapan kita belum selesai, dan aku cukup khawatir hasil yang sama dari saat itu akan terjadi lagi jika kita melakukan pertarungan saat ini. Benar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah hampir waktunya, dan kita harus segera memulai rencana ini. Apakah pada akhirnya kita akan terus berakting? Setelah bertahan selama ribuan tahun, aku benar-benar merasakan sebuah kecemasan. Benar, mari kita bersiap-siap, dan mereka tidak akan lagi memiliki harapan di dalam perang dunia ini. Aura jahat di dalam kegelapan berangsur-angsur menghilang, sementara sosok-sosok buram itu juga tiba-tiba saja menghilang. Tempat ini sekali lagi berubah menjadi keheningan. Sepuluh hari pun telah berlalu ketika Lindong berada di dalam pelatihan, dan saat ini tiba-tiba saja Lindong membuka matanya. Dia pun dengan cukup kabur melihat pemandangan yang cukup familiar di hadapannya sekarang. Lindong terdiam sejenak sebelum pada akhirnya menghirup nafas dalam-dalam, dan penglihatannya mulai terlihat lebih jelas. Kekuatan Yuan kini telah berkumpul di tangan Lindong, dan dia bisa merasakan gelombang reinkarnasi yang cukup besar di dalam tubuhnya. Fluktuasi seperti ini bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun hal itu belum sepenuhnya mencapai tahap reinkarnasi. Hal ini membuat Lindong bergumam pada dirinya sendiri, masih kurang sedikit lagi. Karena Lindong sekarang bisa merasakan bahwa dirinya sudah berada di puncak dari tahap samsara, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi menuju tahap reinkarnasi. Yang perlu dilakukan Lindong
hanyalah melewati setengah langkah ini sebelum akhirnya dia benar-benar menjadi ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Namun, Lindong juga tidak tahu untuk bisa melewati batasan ini. Hal itu membuat Lindong tersenyum tipis dan dia tidak memiliki kekecewaan. Meskipun Lindong memiliki banyak pertemuan yang cukup beruntung, dia pada akhirnya juga mengerti jika tahap reinkarnasi benar-benar sesuatu yang mudah dicapai, kemungkinan akan banyak jenius yang akan bisa masuk ke tahap reinkarnasi ini. Namun Lindong, dia memiliki perasaan bahwa sebentar lagi dirinya akan segera bisa mengambil langkah ini. Tidak lama kemudian ada suara lembut terdengar dari jarak yang dekat dengan Lindong. "Kau sudah bangun?" Lindong segera menoleh dan dia kemudian melihat pada Jiangsu yang tersenyum ke arahnya. Tatapan mata dari Jiangsu sendiri sekarang jauh lebih dalam dan sepertinya dia juga telah mendapatkan banyak manfaat di tempat ini. Lindong sedikit menganggukkan kepalanya, lalu dia kemudian melirik ke arah puncak gunung di mana Tangpu saat ini duduk di tempat itu dengan cara yang cukup bingung. Tatapan mata dari Tangpu terlihat cukup kosong, namun ada ekspresi lega, seolah-olah terbebaskan dari beban besar karena balas dendam dari Tangpu juga telah terbalaskan. Jiangsu pun kemudian berkata dengan lembut, dia seharusnya telah mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya ketika dia melakukan kultivasi, dan kita harus benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untuk sekte kesunyian besar. Sebagai pewaris dari sekte kesunyian besar, aku Jiangsu berterima kasih banyak atas nama mereka. Mendengar ucapan dari Jiangsu ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian dia menjawab, sekte kesunyian besar itu juga merupakan penolong bagiku. Oleh karenanya, sudah kewajiban untukku menolong balik sekte ini. Terlebih lagi, jika sampai Raja ke-9 dibiarkan melarikan diri dari tempat ini, maka dia akan menjadi duri yang besar padaku di masa depan. Maka dari itu, kau sebenarnya tidak perlu berterima kasih seperti ini. Jiangsu tersenyum, yang kemudian dia mengulurkan tangannya ke arah Lindong. Ada sebuah cahaya hitam di dalam genggaman tangan Jiangsu ini. Karena itu, merupakan armor Kaisar Iblis yang telah dirusak Lindong sebelumnya. Ketika melihat benda ini, tatapan mata Lindong pun sedikit menyusut. Dan tiba-tiba saja, Jiangsu berkata, Raja Kursi 9 telah kau bunuh. Jadi seharusnya benda ini akan menjadi harta rampasanmu. Selain itu, aku percaya tidak ada orang lain yang bisa menggunakan benda ini kecuali dirimu. Karena energi iblis di dalam armor Kaisar Iblis adalah sesuatu yang benar-benar kuat. Dan itu mungkin akan menjadi harta suci bagi kaum Yimo. Tapi sebenarnya untuk manusia biasa seperti Jiangsu tidak akan memiliki banyak kegunaan. Justru hal itu malah akan merusak tubuhnya. Sementara Yan yang ada di dalam tubuh Lindong pada saat ini segera mengatakan, Lindong, ini adalah barang yang bagus karena energi iblis yang ada di dalamnya benar-benar pekat. Dan aku percaya dengan meminjam energi dari armor Kaisar Iblis, tablet kesunyian besarmu akan bisa dipulihkan sepenuhnya ketika kau melemparkannya masuk ke dalam istana surgawi misterius yang kemudian diperbaiki menggunakan energi besar dari armor Kaisar Iblis. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya, yang kemudian dia mengatakan, hah? Melemparkan tablet kesunyian besar dan juga armor Kaisar Iblis ke dalam istana surgawi misterius untuk memulihkan sepenuhnya. Setelah Lindong berkata seperti ini di dalam hati, tiba-tiba saja dirinya teringat dengan sabit suci kegelapan yang berada di tangan Jintan. Dan saat ini, harta itu telah sebanding dengan ahli puncak yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan seberapa kuatnya tablet kesunyian besar yang berada di peringkat ketiga dari harta surgawi kuno. Jika dia bisa pulih sepenuhnya, kemungkinan Lindong akan bisa menggunakannya untuk bertarung dengan para ahli top yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Sebuah kegembiraan pun muncul di dalam hati Lindong ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi Lindong menerima armor Kaisar Iblis yang telah rusak, yang kemudian melemparkannya ke dalam istana surgawi misterius bersamaan dengan tablet kesunyian besar.
tatapan mata Lindong sekali lagi memindai area ini, yang kemudian dia mengatakan, karena masalah di tempat ini sudah ditangani, maka dari itu kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Mendengar ucapan Lindong, Jiangsu pun menganggukkan kepalanya. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan memberikan isyarat pada Jiang Yinyin. Dengan cepat, Jiang Yinyin pun berlari ke arah Lindong dan juga Jiangsu. Karena Jiang Yinyin berada di tempat ini hanyalah untuk menekan energi iblis di masa lalu. Namun sekarang, masalah itu telah diselesaikan oleh Lindong, maka Jiangsu tidak akan pernah membiarkan adiknya untuk terus tinggal di dalam tempat ini. Dan Jiang Yinyin sudah bisa pergi bersama dengan mereka semua. Lindong tersenyum ketika dia melihat hal ini, yang kemudian Lindong melambaikan lengan bajunya, membuat ruang yang ada di hadapannya pun terdistorsi. Detik berikutnya, mereka bertiga pun meninggalkan tempat ini. Dalam waktu yang cukup singkat, Lindong bersama dengan Jiangsu dan juga Jiang Yinyin sudah berada di dunia luar. Sementara Paman Jianglei dan juga yang lainnya, mereka telah menunggu di luar tablet gurun besar. Ketika melihat kemunculan dari kelompok Lindong, Paman Jianglei dan juga semua orang hanya bisa menghela nafas dengan lega. Karena mereka tahu bahwa masalah yang ada di tempat ini sepertinya sudah diselesaikan. Lindong segera tersenyum ke arah Jianglei, yang kemudian dia mengatakan, Paman Jianglei, karena masalah yang ada di tempat ini sudah teratasi, maka diriku akan segera kembali ke ibu kota. Kalian jangan ragu-ragu untuk datang dan juga mencari diriku jika kalian membutuhkan bantuan lain kali. Pada awalnya Lindong berpikir bahwa dirinya bisa dengan cepat menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini. Namun tidak disangka, Lindong akan membutuhkan waktu 10 hari dan dia tidak lagi bisa tinggal di tempat ini setelah menyelesaikan semua masalahnya. Paman Jianglei cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Lindong bahwa dirinya akan segera pergi. Dengan cepat, Paman Jianglei pun melirik ke arah Jiangsu. Sementara Jiangsu hanya bisa tersenyum. Tatapan mata cantiknya melihat ke arah Lindong dengan penuh arti, yang kemudian mengatakan, Lindong, kita semuanya kali ini telah merepotkanmu. Lindong hanya bisa tersenyum. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala dari Jiang Yinyin sambil mengatakan, Jiang Yinyin, carilah diriku jika di masa depan nanti kamu mengalami sebuah perubahan, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantumu. Jiang Yinyin segera memeluk tangan dari Lindong dengan cara yang cukup enggan, yang kemudian dia mengatakan, Kakak Lindong, jangan pergi. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum hangat pada Jiang Yinyin. Setelah itu, dia mengobrol santai dengan bocah kecil ini sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong pun melesat dengan cepat ke arah depan dan dia telah menghilang di langit. Tatapan mata dari Jiangsu masih melihat ke tempat perginya dari Lindong. Baru kemudian, sebuah senyuman di raut wajahnya kini telah memudar. Dan dengan lembut, Jiangsu hanya bisa menghela nafas dengan cara yang cukup pahit. Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah putrinya ini, Paman Jianglei pun tanpa daya bertanya, jika kau menyukainya, kenapa kau tidak membuatnya tinggal di tempat ini? Kau benar-benar gadis yang keras kepala dari awal hingga akhir. Kau tidak pernah mengungkapkan perasaanmu. Mendengar ucapan dari ayahnya, Jiangsu hanya bisa tersenyum tipis, yang kemudian dia mengatakan, aku memang suka dia, dan lebih baik aku menanggung perasaan ini sendirian. Terlebih lagi, di masa depan nanti aku tidak tahu apakah diriku akan bisa bertemu dengannya lagi atau tidak. Setelah berkata seperti ini, Jiangsu melambaikan tangannya dan tubuhnya segera berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Paman Jianglei hanya bisa tertawa pahit ketika melihat tingkah dari putrinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Masalah apa lagi yang akan menanti Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.